Oke, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, malam ini kita coba membahas sedikit apa yang pernah rame di Google. Ya, nah, kalau kita ketik gubernur terbodoh, nah itu yang muncul Pak Anies Baswedan. Nah, tapi Cak Ompong melihatnya dari sisi yang lain. Justru menurut Cak Ompong, Anies Baswedan adalah gubernur terpandai se-Indonesia. Ya. Nah, jadi agak sedikit beda dengan apa yang ada di Google. Jadi Cak Ompong melihatnya justru Pak Anies Baswedan adalah gubernur terpandai se-Indonesia. Sebelum kita mulai, kita melihat juga jejak perjalanan seorang Anies Baswedan. Anies Baswedan pernah menjadi rektor, ya, lalu pernah juga menjadi menteri di era Pak Jokowi. Ya, walaupun hanya beberapa tahun, kemudian beliau di reshuffle bahasa halusnya, tapi kalau meminjam bahasanya Mas Giring, nah, gubernur dipecat. Lalu atas dorongan Pak Yusuf Kalla, beliau juga maju menjadi calon gubernur DKI yang bertarung melawan Pak Ahok. Nah, dari pertarungan tersebut muncullah istilahnya itu 212. Jadi Pak Ahok ini justru dialah yang menghasilkan PA 212. Oke, kita coba melihat pertama adalah saat beliau kampanye. Nah, ini kampanyenya terkenal dengan program rumah, ya, DP 0%. Jadi pada saat beliau kampanye, ya saya sedikit agak kaget juga, hebat kali programnya rumah DP 0%. Ya, sampai pernah ya coba-coba menghitung gitu. Tapi beliau mengatakan ya konsepnya itu adalah konsep keberpihakan. Nah, kalau sudah mengatakan konsep keberpihakan, maka teori-teori bisnis manajemen itu akan luntur gara-gara tadi konsep keberpihakan. Nah, yang kedua OKOC. Ya, OKOC ini ini luar biasa. Ya, dengan target 200.000 lapangan kerja. Nah, ini kalau kita lihat, ya, nah itu muncul ada warung OKOC, ada mart OKOC, dan lain sebagainya. Nah, program kemacetan, ya, dengan konsep-konsep brilian beliau lah, lalu mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir ini, ya, kalau kita lihat pada saat dia kampanye, itu dia langsung mengatakan bahwa gubernur-gubernur sebelumnya itu melawan sunatullah. Jadi yang betul itu adalah air dimasukkan ke dalam tanah. Nggak tahu entah caranya seperti apa gitu. Lalu kemacetan juga, ya kalau kita perhatikan, ya programnya itu malah unik gitu. Malah akan diaktifkan kembali becak dan lain sebagainya. Jadi memang kampanyenya ini kalau kita perhatikan sangat brilian, sangat cerdas. Ya, tapi itu disampaikan di mana gitu.
Ya tentu di komunitasnya ya Pak Anies ya. Jadi kalau ketika dia mengatakan melawan sunatullah, ya kita lihat beliau menyampaikannya pada saat ada pertemuan dengan Habib Rizik dan sohib-sohibnya. Jadi kalau itu disampaikan di forum perguruan tinggi seperti ITB atau ITS, maka itu akan diketawain. Gimana caranya memasukkan air ke dalam tanah. Lalu konsep mengatasi banjir, naturalisasi. Ya, karena sebelumnya itu normalisasi, lah ini naturalisasi, definisinya apapun membuat orang bingung. Tapi itulah kecerdasannya beliau. Nah, lalu setelah menjabat kita perhatikan pembangunan DP 0% ini itu sampai per hari ini dipangkas 95,5%. Jadi artinya hanya 0,5%. Itu pun dengan alasan pandemi. Ya, padahal pandemi itu baru 2 tahun ya. Sementara masa jabatan Pak Anies hingga saat ini sudah 4 tahun lebih. Nah, disitulah kecerdasan beliau. Ya, dengan alasan macam-macam. Lalu ya sistem 0% ini ya 0 rupiah ini itu hanya bisa orang yang bergaji 14 juta yang bisa mendapat manfaat. Jadi kalau orang yang bergaji 3-4 juta ya hanya sebatas mimpi, tidak bisa dilakukan. Lalu program OKOC, nah ini juga sampai saat ini tidak jelas juntrung-juntrungnya. Bahkan pernah diprotes oleh ya orang yang sudah diiming-imingi lapangan pekerjaan ya. Nah, program mengatasi banjir ya kalau kita lihat ya kalau terdahulu melakukan normalisasi, pembuatan kanal dan lain sebagainya. Nah, kalau zaman Pak Anies istilahnya naturalisasi, tapi seperti apa, lalu yang sudah menghasilkan apa, itu juga nggak jelas. Ya bahkan mungkin karena warga sudah muak melihatnya, akhirnya ini ditingkatkan ke forum pengadilan. Jadi pengadilan lah yang memaksa Gubernur Anies untuk melakukan pengerukan kali. Jadi ya melalui jalur hukum. Tapi sebelumnya beliau memang sangat hebat untuk memberikan alasan. Ya kalau program kemacetan ya seperti kita ketahui bukan kemacetannya diatasi, malah ada becak lah yang mau diaktifkan, lalu jalur sepeda diperpanjang. Nah ini sempat pernah berselisih dengan ya Polda Metro Jaya untuk membongkar jalur sepeda yang ada di Sudirman Tamrin. Karena ditengarai akan membahayakan, karena itu kan jalurnya jalur cepat semua. Ya belum lagi ya jembatan penyeberangan orang diganti menjadi Pelikan Cross. Ya. Nah, tapi semua ini adalah cara beliau ya mengkomunikasikan ke warga Jakarta. Nah, mengenai hasil ya itu urusan lain gitu ya. Nah, selain daripada itu banyak proyek-proyek yang dilakukan beliau ya. Kalau kita lihat ada bambu getah-getih ya. Jadi pada saat beliau melakukan proyek ini, nah itu saya juga bertanya, itu kayu bambu dipasang di bundaran HI. Satu, itu pasti akan lapuk. Ya, tidak berumur panjang gitu. Nah, karena itu keterikatan bambu satu dengan bambu yang lain, tentu kalau itu satu rusak, maka akan berantakan dan akan ngotori bundaran HI gitu. Ya, sekali lagi disitulah hebatnya seorang Anies gitu, bahwa
Yang dia pamerkan adalah karya seni katanya. Karya seni itu tidak ternilai harganya. Nah, untuk menutupi pengeluaran 500 juta. Alhasil bambu tersebut dibongkar. Nah, belum lagi ya kalau kita lihat bunga plastik ya. Jadi untuk mengelabui warga supaya terkesan cepat hijau maka dibangunlah pabrik bunga plastik. Ya, ya sekali lagi, nah ini juga dibongkar. Lalu pada saat ada Asian Games atau apa itu ya, yang kali hitam dan bau. Nah, sekali lagi, disinilah kecerdasan seorang Anies, ya kan? Bayangin kali hitam itu ditutup dengan waring. Sampai kita juga mikir-mikir, itu kok kali ditutup dengan waring. Waring itu kan masih tembus itu kalau bau. Jadi ya kalinya tertutup tapi baunya tetap aja. Nah, disitulah hebatnya lagi seorang Anies. Nah, belum lagi membuat patung sepatu, ya. Nggak tahu apa itu, apa namanya, apa tujuannya. Tapi yang penting terbangunlah sepatu dan mampu mempesona warga Jakarta. Nah, di situ hebatnya lagi. Ya, belum lagi Formula E ya, hingga saat ini masih belum jelas seperti apa, tapi pada saat itu mulai dibangun di Monas, saat disitulah ada sedikit kegaduhan dengan Setnek bahwa itu tidak disetujui. Belum lagi Gabion ya, bangun lagi Gabion dengan biaya ya akhirnya dibongkar. Nah, sumur resapan juga begitu. Wah, sumur resapan ini targetnya 1,8 juta. Ya, baru dibangun, jalan pecah-pecah, ada yang terperosok dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengatasi banjir aja tidak bisa gitu. Nah, tapi kembali lagi lah, di sini hebatnya seorang Anies Baswedan. Belum lagi pernah menjanjikan bahwa suhu Jakarta itu akan menyamai suhu puncak. Wah, itu waktu itu ya saya juga bertakon-takon, bertanya-tanya, kok bisa ya, gimana caranya gitu. Ya, nah, jembatan penyeberangan diganti, ya kan, menjadi pelikan cross di daerah yang semua itu jalur cepat. Ya, jadi mengatasi kemacetan itu ya disitulah cara-caranya Pak Anies. Ya, pembangunan Jakarta International Stadium. Ya, informasinya bahwa gedung ini akan mendekati selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan kok bukan untuk pertandingan sepak bola kelas internasional, malah digunakan yang lain. Itu satu. Yang kedua, mungkin pembangunannya sendiri bagus ya gedungnya. Tapi sarana untuk mencapai atau area di sekitar gedung itu, gedung JIS itu, tentunya itu harus bagus juga ya. Jadi tidak ada area yang kumuh dan lain sebagainya. Nah, Formula E yang katanya penontonnya 50.000 turun menjadi 10.000. Lalu tiketnya juga tiket terusan. Nah, ini juga nanti lama-lama ya, tiket terusan ini bisa-bisa Formula E-nya nggak jadi. Nah, karena ini tiket terusan ya penontonnya bisa dinaikkan ke odong-odong aja. Ya, pokoknya bisa ada macam-macam. Ya, apa namanya yang bisa dilakukan atau menjadi alasan oleh Pak Anies. Nah, pernah ada satu survei mengatakan ya menanyakan warga Jakarta lalu kira-kira apa yang bisa menjadi tolok ukur prestasi kerja Pak Anies yang bisa diingat. Nah, ini warga Jakarta malah nggak tahu gitu, padahal sudah 4 tahun.
Nah, sekali lagi, ya di sini saya melihat bahwa Pak Anies itu memang orang hebat, ya, mampu apa namanya membuat berbagai alasan gitu. Ya, terlepas itu hasilnya seperti apa, itu urusan lain, tapi disitulah hebatnya seorang Anies. Nah, padahal kalau kita perhatikan, ya, bahwa Pak Anies itu ya secara de facto penerima piagam penghargaan yang cukup banyak, ya, sampai saat ini ya tidak ada atau tidak ada yang mengeluh atau apa namanya yang merasakan bahwa kerja Pak Anies itu tidak bagus. Ya terbukti warga Jakarta tetap menjadi masih bahagia. Ya tidak ada yang demo untuk minta Pak Anies turun, ya kan. Nah, hingga saat ini juga ya tidak ada juga istilahnya Pak KPK datang untuk melakukan pengecekan, ya apalagi terdengar ada isu-isu atau bau-bau ada korupsi di Pemprov DKI. Jadi semua aman-aman saja gitu, ya kan? Jadi saya melihat justru disinilah kehebatan dan pinternya seorang Pak Anies, ya kan? Jadi kalau Pak Anies itu pinter, ya, lalu kalau memang itu disebut ada gubernur terbodoh, kalau menurut saya bukan Pak Aniesnya yang bodoh, gitu. Lalu siapa, gitu kan? Ya, tentu jawabannya harus tidak Pak Anies. Jadi yang bodoh ya adalah pemilihnya, yang 58% itu loh, ya kan? Itu yang bodoh. Kalau Pak Aniesnya mah pinter. Nah, pertanyaan keduanya, apakah bisa strategi Pak Anies ini dibawa ke Pilpres 2024? Nah, ini nanti akan ada analisa berikutnya dari Cak Ompong. Tapi yang pasti beda. Demikian bahasan kita malam ini bersama Cak Ompong. Terima kasih.